Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Siapakah ibu dan saudara-saudara Yesus? Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini meneguhkan kita. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sabda ini menyingkapkan kepada kita bahwa menjadi dekat dengan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh ikatan darah, suku, atau kedudukan, melainkan oleh kerelaan hati untuk mendengarkan firman Allah dan mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari. Kalau kita renungkan, mendengarkan sabda Tuhan Yesus itu tidak sulit. Kita bisa mendengarnya setiap minggu di gereja, saat berdoa bersama keluarga, atau bahkan lewat renungan singkat. Tetapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita membawa sabda itu keluar dari telinga menuju hati, lalu dari hati diwujudkan dalam perbuatan. Tuhan Yesus tidak ingin kita hanya menjadi pendengar pasif, tetapi pelaku aktif. Itulah yang membedakan murid sejati dengan sekedar simpatisan. Bunda Maria menjadi teladan indah dari sabda ini. Bunda Maria mendengar firman Allah melalui malaikat. Bunda Maria menyimpannya dalam hati, dan Bunda Maria melaksanakannya dengan penuh iman, meski harus menanggung resiko besar. Bunda Maria bukan hanya ibu secara jasmani, tetapi juga ibu dalam iman yang menunjukkan jalan bagi kita untuk menjadi keluarga Allah yang sejati. Dalam hidup kita sehari-hari, kita bisa menghidupi sabda Tuhan ini dalam hal-hal sederhana. Misalnya seorang ibu yang dengan sabar membimbing anaknya, seorang ayah yang tetap jujur meskipun pekerjaannya penuh tantangan, atau seorang anak muda yang memilih untuk taat pada suara hati meski bertentangan dengan arus dunia. Semua itu adalah wujud nyata mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan. Dan setiap kali kita melakukannya, Tuhan Yesus menyebut kita bukan hanya murid, tetapi saudara-saudaranya sendiri. Inilah undangan Tuhan Yesus hari ini. Mari kita bukan hanya sekedar umat yang mendengar, tetapi juga umat yang berani melaksanakan sabda Tuhan dalam perbuatan kita sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita sehari-hari menjadi Injil yang hidup, dan kita sungguh menjadi keluarga Allah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, bukalah telinga kami untuk mendengar sabda-Mu. Bukalah hati kami untuk menyimpan sabda itu, dan berilah kami keberanian untuk mewujudkan dalam perbuatan nyata dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.